anak-anak, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai test bench starter atau sistem kelistrikan starter ya, terutamanya adalah jalur-jalurnya. Jadi jalur-jalurnya mulai dari sumber daya, kemudian ke fuse sekring, kunci kontak, relay, dan akhirnya ke motor starternya. Jadi yang pertama adalah sumber daya. Sumber daya ini berupa baterai ya, berupa baterai atau istilahnya kalau di bengkel aki. Kita cek dulu. Kita bisa cek pakai test pen apakah nyala. Oke, setelah dari baterai kita ke fuse atau sekring, masukkan. Nah, kemudian cek lagi, nah, nyala. Baru setelah itu kita bisa melanjutkan ke jalur setelahnya di sini ya. Oke, sampai sini ada kesulitan? Saya kira sudah jelas Bapak, bisa dilanjutkan. Oke, nah kita cek lagi, nah ya nyala. Kemudian setelah dari sekring kita menuju kunci kontak yang B. Jadi ini ada B, ACC, IG sama ST. Nah, kita masukkan. Kemudian kita cek. Jadi ceknya begini. Pertama kita ke IG. Nah, pastikan nyala. Mungkin pastinya sedikit. Nah ya, jadi sudah nyala. Kemudian karena kita mau ke starter, berarti ST nya kita cek. Nah, sambil ditekan seperti ini. Nah, ini sudah nyala, bagus. Kemudian dari ST, jadi ST ini kita akan salurkan ke 86. Nah, 86 di relay. Kenapa 86? Karena ini adalah pemicunya. Jadi 86 sama 85 ini pemicu. Begitu kita kunci kontak, nanti dia akan menarik ruas yang di sini sehingga menghubungkan antara 30 dan 87. Nah, seperti itu. Oke. Nah, setelah sampai sini kita bisa memberi 85-nya. 85 atau masanya. Kita masukkan. Kita beri sumber daya yang min, jadi ini minus. Nah, ada suara seperti ini. Nah, ini melambangkan bahwa relaynya berfungsi. Kemudian selanjutnya ada 30 di relay. Nah, 30 ini kita bisa menyalurkan atau menghubungkannya ke sumber daya plus atau baterai yang plus. Nah, masukkan saja. Kemudian 87 ini adalah keluarnya. Jadi kita salurkan ke motor starter. Nah, ini ST. Oke. Kemudian karena ini sudah dapat plus, kita berarti butuh minus atau min atau massa ya. Jadi kita 31-nya kita beri massa. Nah, seperti itu. Nah, kita cek. Nah, jadi rangkaiannya sudah berfungsi.
Di rangkaian ini berarti nanti dari sumber daya, kemudian ke fuse sekring, kemudian masuk ke kunci kontak starter, menuju ke relay. Nah, dari relay nanti dia fungsinya kunci kontak menuju ke relay adalah hanya untuk pemicu saja. Jadi bukan untuk tenaga pemutar. Jadi hanya untuk memicu. Kemudian tenaga pemutarnya didapatkan dari langsung baterai. Nah, langsung baterai, jadi tidak melewati kunci kontak tapi melewati relay yang sebelumnya dari baterai menuju ke relay, kemudian langsung ke motor starter. Fungsinya apa? Supaya nanti beban yang diterima kunci kontak tidak terlalu besar, sehingga relay ini digunakan agar istilahnya tidak panas. Nah, seperti itu. Jadi dari relay kemudian ke motor, baru ke motor starter. Nah, jadi motor starternya ini ya, karena ini plus, di sini masuknya ke pull in coil, ini namanya yang kecil. Kemudian yang besar ini adalah armatur coil. Nah, jadi nanti dia masuk ke sini sebagai pemicunya, nanti dia berputar kemudian menarik. Jadi kita coba lagi tes. Nah. Oke. Jadi begitu ya anak-anak, sistem dari starter atau rangkaian dari sistem starter. Mungkin sampai sini ada yang perlu ditanyakan atau masih bingung? Ya, dari penjelasan dan rangkaian sudah jelas Bapak. Saya hanya menanyakan fungsi motor starter dalam mobil itu apa Bapak? Oh ya, baik. Jadi itu pertanyaan yang sangat bagus dari salah satu siswa ya. Fungsi motor starter dalam kendaraan ya, khususnya kendaraan ringan, mobil, sepeda motor juga termasuk, dan lain-lain, itu adalah sebagai pemutar awal ya, pemutar awal. Jadi sebelum kendaraan itu menyala ya, pasti perlu pemutar awal supaya nanti proses kompresi itu terjadi, sehingga setelah kompresi terjadi baru kendaraan bisa berjalan atau engine-nya menyala. Nah, ya, sebagai pemutar awal itu dibutuhkan motor starter. Sebenarnya kalau tidak pakai motor starter juga bisa dengan cara, kalau sepeda motor yang kita tahu diengkol, atau kalau di mobil harus didorong, tapi itu nanti akan menyulitkan atau istilahnya perlu tenaga. Nah, sedangkan kalau pakai motor starter kita cukup menekan saja. Ya, kalau di sepeda motor berarti ada tombol penekan starter. Kalau di mobil biasanya di kunci kontak ini langsung ada. Kalau mobil-mobil baru biasanya juga pakai tombol. Nah, seperti itu. Sudah jelas atau ada yang kurang? Tanya lagi Pak. Ya, silakan. Tadi kan dari relay, Ya. dari simbol-simbol itu Bapak, dari motor starter itu kan disimbolkan dengan ST. Kenapa enggak disimbolkan dengan nomor saja? Terima kasih. Oh iya, sebenarnya juga bisa disimbolkan dengan nomor, cuma kita di sini adalah mengikuti dari rangkaian ya. Dari rangkaian ini ada ST. Sebenarnya di belakang dari kunci kontak ini, jadi di belakang kunci kontak itu juga ada simbolnya adalah ACC, IG sama ST. Nah, sama ST. Nah, kenapa kok ini ada 87, 86? Nah, seperti itu adalah simbol dari relay sendiri. Sebenarnya untuk lebih memudahkan, memang kita bisa menggunakan sesuai dengan nomor, sehingga nanti kita colok di sini nomor 86 misalkan, berarti nanti di sini juga 86. Tapi karena kita mengikuti standarnya atau aslinya dari pabrik, seperti di kontak itu biasanya ada tulisan ST,
Jadi kita tinggal mengikuti. Nah, supaya tidak bingung bagaimana caranya. Nah, jadi di relay ini ya, ini ada dua jalur ya. Yang satu adalah 85 dan 86 ya. 85 dan 86 kita anggap sebagai pemicu. Nah, kemudian yang 30 ya, 30 ini sama 87 ini adalah istilahnya kita anggap penyalur. Nah, jadi nanti pemicu ini akan digerakkan oleh kunci kontak, atau misalkan kalau pakai tombol berarti nanti pakai tombol atau saklar. Nah, seperti itu. Nah, sehingga nanti akan menarik dari jalur 30 ke 87. Bagaimana supaya kita bisa tahu? Misalkan karena di mobil itu biasanya tidak ada gambar seperti ini. Ada gambar seperti ini. Bagaimana kok bisa tahu caranya kita agar tidak salah? Yang penting adalah 85 sama 86 ini ya, ini disambungkan ke pemicunya, baik kontak, tombol ataupun saklar, seperti itu. Kalau kita bolak-balik nggak apa-apa ya. Misalkan 85 sama 86 ini kok kebalik, itu nggak masalah ya. Yang penting 85 sama 86-nya. Nah, kemudian yang 30 sama 87. 30 sama 87 ini sebenarnya kebalik juga nggak apa-apa. Jadi misalkan 87-nya saya taruh di 30 ya. Kemudian 30-nya saya taruh di 87. Nah, itu nggak masalah ya. Yang penting kita harus tahu pasangannya ya. Jadi 30 itu pasangannya 87, sementara 85 pasangannya 86. Dari kedua itu kalian bolak-balik nggak masalah. Yang penting tidak terbalik dari jalur 30 sama 85-nya atau sebaliknya. Kita tes. Jadi seperti itu, kita bisa mengetahuinya dari pasangannya. Jadi 85 dan 86, 30 sama 87. Kalau pasangan dari kedua pasangan itu misalkan kebolak-balik nggak masalah. Tapi yang harus diingat adalah 85 dan 86 ini ke pemicu atau ke kunci kontak, kemudian tombol, mungkin saklar, nah seperti itu. Sedangkan kalau yang 30 sama 87 ini dari sumber, salah satunya ke sumber dan salah satunya harus ke beban. Beban bisa motor starter atau ke lampu dan sebagainya. Jadi kita coba lagi. Nah, jadi bolak-balik juga nggak masalah. Yang penting pasangannya yang dibolak-balik itu masih dalam satu pasangan. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Mungkin sudah jelas Bapak, dari penjelasan sampai pertanyaan saya mungkin cukup. Ya, baik. Jadi mungkin sampai di sini pelajaran hari ini mengenai sistem starter ya, khususnya dari rangkaian sistem starter. Kita mungkin bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya Bapak akhiri akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.